Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajul Anwar, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi kias. Secara linguistik, kias memiliki arti mengira-ngirakan atau menyamakan. Mengkiaskan berarti menyamakan suatu dengan sesuatu yang lain, karena persamaan yang terdapat di antara keduanya. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama usul fikih, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, karena adanya persamaan ilat hukum. Dalam bahasa yang lain bisa dipahami bahwa kias adalah menetap hukum suatu yang belum ada ketentuan hukumnya berdasar hukum sesuatu yang lain yang sudah ada nasnya, karena terdapat persamaan di antara keduanya. Nah, pengertian kias secara terminologi menurut Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa mendefinisikan kias menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal yang menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Menurut Ibnu Subki dalam bukunya Jam'u al-Jaumi memberikan definisi kias menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam ilat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan mujtahid. Nah, selanjutnya yaitu rukun dan macam kias. Aslun yaitu merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Syarat-syarat satu yaitu hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan, itu mansuh, maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum. Yang kedua yaitu hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara', bukan hukum akal atau hukum bahasa. Dan selanjutnya itu far'un. Far'un merupakan hukum cabang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Syarat-syarat yaitu hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok. Cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri. Ilat yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada pokok. Kedua yaitu hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Selanjutnya yaitu ilat, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Syarat-syaratnya yaitu ilat harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu. Dua yaitu ilat tidak berlawanan dengan nas. Apabila berlawanan maka nas yang didahulukan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.